Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiatu Syukriyah, NIM 185400035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan usaha keripik singkong Jahrah Berkah. Selanjutnya yaitu latar belakang usaha. Jadi latar belakang usaha ini terdiri dari nama usaha. Nama usaha yaitu keripik singkong Jahrah Berkah. Jadi rencana bisnis ini saya beri nama keripik singkong Jahrah Berkah. Saya beri nama ini semoga usaha ini menjadi berkah dan disukai oleh banyak orang. Kemudian bidang usaha yaitu usaha dagang, dan usaha ini mulai berdiri pada tahun 2020. Jenis produk atau jasa yaitu jajanan ataupun cemilan. Jadi makanan keripik singkong ini termasuk makanan ringan yang sangat cocok dibuat untuk ngemil sambil nyantai, nonton TV, atau bisa menemani kita dalam mengerjakan tugas dan lain-lain sebagainya. Alamat usaha yaitu Jalan Makmur Jaya, Kecamatan Bagan Serembah, Kabupaten Pekanhilir, Provinsi Riau. Nomor telepon atau WA 0812 6384 9455. Proses produksi keripik singkong. Jadi mencari singkong yang berkualitas bagus ataupun baik. Mengapa? Jadi singkong ini dengan singkong yang berkualitas bagus maka akan mempengaruhi keripik singkong nantinya. Jadi yang pertama kita cari dulu singkongnya yang bagus, kemudian singkong tersebut kita kupas. Setelah kita kupas, kita melakukan pencucian singkong. Jadi setelah dikupas singkong tadi kemudian kita cuci dengan bersih, kita sikat, kita dengan air yang mengalir, dengan air yang bersih. Setelah itu kita melakukan pemirisan singkong tersebut. Jadi singkong itu setelah dicuci kita iris-iris dengan alat yang khusus. Ada dia alatnya yang khusus untuk mengiris. Itu mempermudah kita untuk cepat memproduksi keripik singkong ini. Jadi setelah singkong itu diiris-iris, kemudian setelah selesai kita rendam dengan air yang sudah dicampur dengan soda kue. Jadi rendaman air tadi itu kita campur dengan soda kue. Apa gunanya soda kue ini? Soda kue ini berguna untuk membuat keripik singkong nanti menjadi renyah ataupun dia rasanya itu renyah dan tidak keras gitu. Kemudian setelah kita rendam, melakukan perendaman keripik singkong tadi, kita rendam sekitar 5-10 menitan. Setelah sudah kita rendam, kita tiriskan di dalam baskom ataupun jaring gitu supaya airnya itu turun. Setelah itu siap-siap untuk keripik singkong itu digoreng. Sebelum kita menggoreng, kita harus memperhatikan apakah minyak tersebut sudah panas ataupun belum. Jadi untuk menggoreng kita memperhatikan minyaknya harus banyak dengan kapasitas singkongnya tadi. Kemudian jadi minyak yang panas itu mempengaruhi keripik singkong itu juga. Apabila minyaknya itu panas, maka keripik singkong itu akan menjadi renyah nantinya kalau ketika digoreng begitu. Di dalam menggoreng keripik singkong kita juga harus mengontrol ataupun memperhatikan keripik singkongnya itu agar tidak gosong dan enak saat dinikmati. Jika keripik singkong tersebut sudah berwarna keemas-emasan atau kuning-kuning keemas-emasan, maka keripik singkong itu segera kita angkat, kita tiriskan.
Dan setelah kita goreng keripik singkongnya, maka siap-siap untuk kita bungkus. Jadi keripik singkong ini mempunyai berbagai varian rasa. Ada original, ada rasa pedas, ada rasa jagung manis, ataupun yang biasa gitu. Jadi kita bisa memilih keripik singkong sesuai dengan keinginan rasa yang kita mau. Kemudian selanjutnya yaitu keunggulan produk keripik singkong. Jadi ada beberapa keunggulan dari produk keripik singkong ini, yaitu yang pertama, bahan bakunya yang berkualitas. Jadi dalam memproduksi keripik singkong ini diperoleh dari bahan baku yang berkualitas. Kemudian cara memproduksinya dengan bersih dan terjamin kesehatannya. Ketebalan produk yang cukup dan tekstur yang lembut dan renyah sehingga nikmat untuk dimakan. Jadi keripik singkong ini itu diiris tidak terlalu tebal ataupun tidak terlalu tipis, sehingga keripik itu menjadi renyah dan enak untuk dinikmati oleh semua kalangan usia, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan usia lanjut sekalipun. Dan kemudian dari produksi produk keripik singkong ini itu tuh dibuat dengan rempah-rempah atau bumbu-bumbu yang khas dengan negara sendiri, yaitu negara Indonesia. Jadi rempah-rempahnya itu rempah-rempah yang baik ataupun yang bagus yang punya negara kita sendiri, tanpa pengawet atau bahan kimia yang berbahaya. Jadi dalam proses produksi keripik singkong ini tidak ada dicampuri dari bahan pengawet ataupun bahan kimia yang berbahaya untuk kita nikmati. Jadi bahan-bahannya itu aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Dan rasa yang bervariasi. Jadi di keripik singkong ini memiliki berbagai variasi rasa. Ada pedas, manis, gurih dengan rasa bawang goreng yang lezat. Jadi kita bisa memilih sesuai rasa yang kita inginkan. Analisis pasar dan pemasaran produk, the marketing mix target pasar. Jadi, yang pertama, sebelum kita melakukan pemasaran produk, kita harus memperhatikan yang pertama price, yaitu tempat. Kita harus memperhatikan tempat ataupun strategi yang tepat untuk kita memulai bisnis tersebut, bisnis keripik singkong ini. Jadi kita harus tahu di mana tempatnya yang cocok untuk kita berjualan keripik singkong ini, agar keripik singkong kita itu banyak dikenal oleh kalangan banyak orang gitu. Kemudian yang kedua yaitu promotion ataupun promosi. Jadi kita promosi ke orang-orang, promosi itu banyak ya. Kita bisa menggunakan personal selling. Gimana itu personal selling? Jadi personal selling itu kayak kita itu menawarkan produk keripik singkong ini ke warung-warung terdekat, warung-warung kecil gitu. Atau kita menawarkan produk singkong ini ke lingkungan kampus ataupun ke lingkungan pasar atau lain-lainnya. Kemudian kita juga bisa menawarkan produk kita ini ke orang lain dengan melalui lisan kita gitu. Jadi promosi itu tuh banyak, bisa juga dari promosi sosial media seperti WhatsApp, Facebook, ataupun Instagram dan lain-lain sebagainya. Kemudian setelah kita melakukan promosi, kita memperhatikan produk kita. Jadi bagaimana produk kita itu dapat dikenal oleh banyak orang dan orang menyukai dengan keripik singkong ini. Jadi produknya itu kayak misalnya kita mengenalkan produk kita di waktu pameran gitu.
Contohnya kita membuka stand atau pameran di acara 17 Agustus. Saya 17 Agustus. Kemudian kita membuka stand pada acara besar perayaan di desa. Gunanya apa? Supaya orang banyak mengenal produk keripik singkong ini dan menyukai produk kita. Kemudian dari price, yaitu harga. Jadi harga keripik singkong ini yaitu terjangkau dan berkualitas tinggi. Jadi keripik singkong ini kita buat dengan harga yang terjangkau, bisa dinikmati oleh semua kalangan. Itu. Target dan segmentasi pasar yang akan dituju. Jadi target yang akan saya tuju itu yaitu lingkungan Jalan Raya Besar Sebagan Batu Rokan Hilir dan Kampus Tair Sekolah Tinggi Agama Islam Sebagan Batu Rokan Hilir Riau. Jadi di tempat ini tuh yaitu target ataupun segmentasi pasar yang akan saya tuju. Mengapa? Karena tempat ini itu kotanya gitu loh, tempat di mana tempat pendatang ataupun banyak dilewati oleh semua kalangan gitu. Dan tempat ini tuh sangat dekat dengan kampus Tair, yaitu kampus Sekolah Tinggi Agama Islam, yang dimana di situ banyak mahasiswa juga. Jadi sangat strategis untuk membangun usaha di situ. Kemudian dari faktor demografis. Dari faktor demografis ini itu tuh semua usia. Jadi keripik singkong ini bisa dinikmati oleh semua kalangan usia, dari remaja, dewasa, dan anak-anak. Jenis kelamin yaitu pria dan wanita, agama semua kalangan agama dapat mengkonsumsi keripik singkong. Analisis keuangan. Jadi di analisis keuangan ini saya mempunyai modal ataupun saldo awal untuk proses produksi keripik singkong yaitu 3 juta. Jadi dengan uang 3 juta itu saya manfaatkan untuk membeli alat-alat proses produksi keripik singkong, bahan-bahannya, singkongnya, dan lain-lainnya. Kemudian setelah itu saya menjual produk keripik singkong itu per bungkusnya dengan harga 8.000. Jadi itu ada 3 bungkus. Bungkus yang kecil dengan harga 5.000, bungkus yang sedang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil dengan harga 8.000, dan ada ukuran bungkus yang besar itu dengan harga 18.000. Karena masih awal-awal, jadi perbungkusnya itu masih menjual yang ukuran tidak terlalu kecil ataupun tidak terlalu besar. Jadi masih menjual yang harga 8.000. Jadi apabila saya dalam per hari menjual keripik singkong ini sebanyak 30 dan terjual sebanyak 30 bungkus, maka akan memperoleh pendapatan sebesar Rp240.000. Jadi penghasilannya setiap harinya kalau misalnya keripik singkong itu terjual semua 30 bungkus, maka akan menghasilkan pendapatan sebesar Rp240.000. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang bisnis kecil produk keripik singkong. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun perkataan yang salah.